Dalam kabinet presidensial, menteri merupakan pembantu presiden yang direkrut dari berbagai kalangan, termasuk partai politik. Manakala mereka tak becus bekerja, penggantian menteri ditujukan untuk memperbaiki kinerja kabinet. Reposisi politik untuk memperkuat pemerintahan bukan sesuatu yang tabu, tapi bukan alasan utama. Dalam reshuffle kabinet Merah Putih pada 8 September 2025 lalu, reposisi politik itu tampak menjadi pertimbangan penting. Perombakan itu gasah-gerusuh dan pada beberapa posisi terkesan hanya ganti pemain untuk menguasai sumber daya negara. Penggantian Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Purbaya Yudi Sadewa membuat pasar khawatir bahwa disiplin fiskal pemerintah kian longgar. Rencana Purbaya menggulurkan uang ke perbankan yang sedang kelebihan likuiditas justru bisa meningkatkan inflasi. Maka, mengganti Sri Mulyani yang disorot publik lantaran kebijakan dan ucapan yang memancing keriuhan, membuat pemilihan Purbaya bukan jawaban yang pas. Pencopotan 4 menteri lain bisa dibaca sekedar usaha presiden mengganti pemain. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi telah lama menjadi beban sejak perkara backing judi online mencuat. Adapun Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding telah lama dipersoalkan karena bekerja tak optimal. Pencopotan Karding menemukan momentum setelah foto bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino dengan bekas tersangka pembalakan liar beredar. Keduanya kartu mati karena tak mewakili partai penyokong pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka hanya eksponen relawan. Sebagaimana mereka, pemberhentian Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo juga bagian dari konsolidasi kekuasaan. Golkar yang merupakan partai asal Dito sudah mendapatkan kursi pengganti di kabinet dengan menempatkan Muhtarudin sebagai pengganti Karding. Sementara kursi yang ditinggalkan Dito bisa diisi siapa saja. Ihwal Budi Gunawan, semua tahu dia orang dekat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri. PDIP menampik ajakan bergabung dalam koalisi Prabowo. Kabar yang mengatakan bahwa Budi yang tak terlihat perannya meredam demonstrasi Agustus bakal digantikan orang dekat Prabowo pun kian masuk akal. Reshuffle kabinet di era pemerintahan sebelumnya, Joko Widodo atau Susilo Bambang Yudhoyono sama saja. Bagi-bagi jabatan menteri, semata kesempatan bagi partai politik menggasak sumber daya negara. Perihal konsekuensi hukum yang mungkin muncul, silakan tanggung sendiri. Dalam beberapa kasus, aparat hukum bahkan menjadi perangkat menyingkirkan menteri yang satu untuk membuka jalan bagi calon menteri lain. Walhasil, perombakan kabinet Prabowo tak menyentuh akar masalah. Presiden hanya meredam kemarahan publik seperti yang diluapkan dalam demonstrasi Agustus. Unjuk rasa besar pada akhir bulan lalu itu merupakan pengingat bahwa publik telah memendam kekecewaan terhadap banyak kebijakan pemerintah. Amuk massa meletus dipicu tewasnya Afan Kurniawan, pengemudi ojek daring. Prabowo cenderung menafikan apa yang sesungguhnya terjadi. Klaimnya telah menciptakan banyak lapangan kerja tak sesuai dengan fakta lapangan. Angkatan kerja justru kesulitan mendapatkan mata pencarian. Sementara itu, jumlah pekerja yang diberhentikan kian bertambah akibat bisnis kian lesu. Di sisi lain, kelebihan stok beras yang dibangga-banggakan juga menjadi pertanyaan. Harga beras melambung dan stok beras premium di pasar swalayan menghilang. Di sektor lain, klien Prabowo juga berkebalikan dengan keluhan masyarakat. Prabowo tak mengutak-atik posisi lain yang bermasalah, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Badan Usaha milik negara. Kerusuhan ekonomi diperburuk oleh pendekatan ekonomi komando Prabowo. Dia memaksakan program yang tidak terlalu penting, tapi memboroskan anggaran. Banyak program yang lebih penting yang semestinya menjadi prioritas, tersisih karena budget terserap proyek favorit Prabowo. Tanpa pendekatan yang berpihak kepada orang banyak, seberapa sering pun gonta-ganti menteri, masalah akan terus berulang.